Jangan diam saja kalau kamu nggak setuju ngomong. Nah itu. Ojo meneng wae terus engko ngersulo gitu. Terus nanti di ngersulonya itu sakit hati atau whatever itu nanti disimpan akhirnya meledak jadi depresi misalnya bunuh diri gitu. Jadi ngomong nek ora setuju ngomong ning rawani. Jumpa lagi di Mana Lagi PSI UGM, Wanita Hebat Indonesia Bermartabat. Kita punya tamu lagi gitu, Dr. Ira, psikolog, yang kali ini kita mau ngobrolkan tentang kalau KDRT atau bullying di anak SMA gimana. Yuk, Ira, kalau di anak-anak SMA gitu kan sudah mulai remaja ini ya, dan mereka tidak bisa atau belum dapat informasi dari keluarganya kayak apa sih bullying gitu. Nah kalau bullying yang di anak-anak SMA itu apa aja sih yang terjadi, yang dilakukan? Ya bermacam-macam sih Bu. Jadi misalnya cita ngetak gitu. Itu kan termasuk. Iya, itu dulu nggak apa-apa. Ya dulu nggak apa sih. Yeah. Terus misalnya nih, wah habis potong ya bro, terus ini janggutnya diginiin. Nah itu kalau dia diam saja, kalau terus-terusan dia begitu kan, itu akan ATM-nya kan jalan terus gitu ya, dan akhirnya itu nanti menjadi abuse gitu ya, jadi kekerasan fisik yang terus-menerus. Karena apa, si korbannya ini, katakanlah itu korbannya itu tidak bereaksi, diam saja. Mengapa? Karena takut, karena dia kakak kelas kayak gitu. Atau temannya lebih gede badannya. Badannya lebih gede ya. Dia kakak kelas, kan ada relasi kuasa kayak gitu. Begitu juga dengan gurunya. Tun nganggo garisan. Diteplok. Yang garisan kan dulu nggak tahu, sekarang masih ada garisan yang panjang. Iya. Gitu. Itu juga nggak boleh, itu termasuk bullying juga. Kalau dia ngomong, saya kan nggak pegang badannya. Kenapa? Kan tapi pakai garisan, tapi itu nggak boleh. Nggak boleh, tapi itu kan menyebabkan kekerasan juga, seperti itu. Atau bullying verbal. Ya, misalnya bullying verbal tuh, mbak, gue bahenol banget. Itu nggak boleh. Itu bullying verbal. Atau wah seksi banget, bohai kayak gitu. Kalau misalnya, kamu kok cantik dong? Nggak apa-apa kalau itu. Kok lucu, itu kan sama aja. Iya, sama aja, tapi itu kan kebaikan ya, untuk kebaikan cantik. Cuman kadang kalau anaknya itu jadi cemberut, berarti dia nggak suka dikatakan cantik. Nah, itu jadi lain perkara. Itu yang ceritanya bahwa ini, dilaporkan karena itu penipuan. Kan itu kan. Bukan. Guyonan itu kan. Tidak benar maksudnya. Tidak menyenangkan. Seperti itu. Jadi yang kalau berbau ya seksual ya, berbau seksual dan verbal. Tapi kalau sudah dia pakai kekerasan fisik ya lain ya, itu kekerasan fisik seperti yang itu kan ya. Itu kekerasan seksual itu memang spektrumnya luas gitu ya. Jadi bisa jadi kekerasan itu bisa fisik, bisa non fisik. Ya. Yang fisik itu ke badan ya. Fisik itu ke tubuh ya. Tubuh. Kalau non fisik itu verbal. Omongan. Tapi tidak hanya omongan saja, menunjukkan gambar porno itu non fisik. Itu termasuk non fisik atau verbal. Menunjukkan ya. Nih ada seru-seru nih kayak gitu nih. Gitu aja sudah. Iya, nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Kemudian menunjukkan foto porno. Ya. Kemudian memotret ketika dia lagi anduan, misalnya kayak gitu. Itu nggak boleh. Kan banyak juga yang seperti itu. Nah, kemudian cyberbullying ini, jadi misalnya Facebook atau IG atau apa, kirim dong fotonya dong. Nanti ini dong setengah badan ini, terus nanti kan banyak tuh remaja-remaja yang mau gitu. Nah ini kan nanti predator itu akan mencaplok gitu dengan itu. Jadi tolong dong kamu telanjang nanti di foto kirimin ke aku kayak gitu.
Itu. Dan itu mau dan ini kan anak-anak muda ini kan nggak tahu gitu Dan itu kenapa ya? Kan persoalan sekarang kenapa mau kan gitu. Nah itu dia, karena dia nggak punya value lagi ya, Iya, value balik lagi ya. norma, etika, bahwa itu tuh Tidak boleh sopan, menunjukkan, mempertontonkan organ fisik atau area fisik itu tidak sopan gitu. Itu dia nggak punya value kayak gitu, sehingga dia fine aja ketika kan dia merasa disanjung karena dia cantik, kirimin dong fotonya, ini dong kakimu dong, lenganmu dong, kayak gitu. Sampai dada akhirnya sampai terancam itu kan bisa terjadi cyberbullying kayak gitu. Nah itu kemudian setelah itu nanti dia ingin jumpa darat. Setelah jumpa darat nanti terus ingin terus terus ATM-nya jalan terus. Gitu. Perjalanan terus semakin panjang, semakin dekat meskipun tidak mau, tapi ada pemaksaan sudah karena dikerasin lagi kalau enggak, ya, kalau ancam kan, kemancaman, diancam atau dia juga akan dihadiahi macam-macam ya, handphone ya, sepeda motor. Nah itu yang pemberi itu terus menjual itu foto gitu. Iya. Gitu. Nah ini kan banyak kan kasus-kasus di medsos kayak gitu. Jadi kira-kira kalau kan ini yang penting lagi kan kalau anak-anak remaja, anak SMP, SMA itu kan ya laki ya perempuan semakin ini ya, semakin tumbuh ya, ya badan ya dia semakin pikiran juga semakin luas gitu. Dan di rumah semakin jauh dari orang tua, ya, betul, gitu. Karena sibuk sendiri kan. Generasi Z kan gitu ya. Nah ini kan terus jadi kompleks ya. Iya, betul sekali. Jadi menjadi orang tua zaman sekarang tidak mudah, tidak mudah. Jadi dia harus ekstra kontrol ya ke mereka. Kemudian itu juga tidak semua orang mau dikontrol. Nah, iya. Tapi kontrolnya itu kan dengan kehangatan orang tua kan. Jadi kita memasukkan anak ke dalam keluarga gitu. Jadi pengikutsertaan orang tua anak untuk kegiatan-kegiatan kekeluargaan misalnya seperti itu kan, kemudian memberi kesempatan dia untuk membuat decision seperti itu kan satu meningkatkan harga diri anak juga, dan dia merasa homey gitu kan di rumah. Itu dia. Jadi kuncinya adalah di perasaan anak ketika dia merasa homey di rumah, dia dianggap keputusan dia atau usul dia itu diterima kayak gitu kan, membuat suasana itu homey. Tapi kan tidak ada pelajaran seperti itu dari orang tua tuh. Hanya orang-orang yang paham yang mau belajar. Iya sih. Enggak semua orang tua, dari even itu level middle up itu pun juga enggak semuanya seperti itu. Iya kan enggak paham semua bahwa betul. Bahwa bahwa anaknya, perasaan anaknya itu homey gitu. Itu kan juga susah. Ini kan omahmu mosok ora gelem. Kenapa sih kamu kok enggak mau? Kok nggak merasa enak gitu kan gitu. Iya. Kan itu misalnya sudah saya belikan ini, tapi kenapa sih kamu kan gitu kan. Nah, tapi nggak ada emotion touch oleh orang tuanya, itu ya dia lari kemana-mana. Itu feelingnya yang tidak, perasaannya yang tidak dipegang ya. Betul. Nah pelajaran itu di mana sih? Itu dia, saya nggak bisa jawab kalau itu. Nah ini kalau itu ya. Dan ini penting sebetulnya ini turun temurun loh itu. Dari orang tuanya dulu juga gitu. Seperti bullying itu kan turun temurun juga. Ketika kita sore kan harus tidur kalau zaman dulu. Iya. Kalau nggak tidur kan disetrap. Iya. Sekarang kan nggak ada sore tidur itu. Karena ada sekolah anaknya kalau yang swasta sampai jam 4 sore. Ntar terus dia nyambung les. Iya. Nah, jam 4 itu kalau ada ekskul, kalau nggak ada ekskul itu jam 2 udah pulang. Ini swasta ya. Iya. Kalau negeri kan jam 11-12 udah pulang, tapi dapat PR. Kalau swasta kan nggak ada PR. Nah kayak gitu. Jadi aku cerita kayak cucu saya itu Senin Rebo itu dia sekolah pulang jam 2, kemudian jam 4 ekskul ya jam 4, kemudian jam 5 dia INP sampai jam 7. Nah sekarang saya tanya, tapi itu seminggu 2 kali. Nah sekarang
kan waktu dengan keluarga, dengan orang tua, kan cuma malam. Iya. Karena dia sudah capek. Udah. Makanya dia jam berapa itu nempel udah pelor dia. Udah capek. Tapi itu seminggu 2 kali. Nah sekarang itu kan itu baru dengan bapak ibunya. Kan ada extended family kan. Ya, kalau Nah itu kan terus jadi dia tidak ada sepupunya, ada kakek nenek, gitu, ada om tantenya. Itu jadi kalau enggak juga ya. Iya, karena kan kalau dia nuclear family kan dia itu ya, kalau extended sih mungkin ada kan nuclear family cuman ya bapak ibu sama ini kan. Jadi itu yang kalau ada extended family mungkin dia bisa sambung rasa sama siapa sepupunya atau siapa itu. Ya memang complicated ya. Jadi semakin orang tua itu harus semakin emotional touch-nya harus semakin besar gitu. Karena kan dia jadi free-nya itu kan 1 minggu. 1 minggu itu bebas dan mau kemana, pasti outdoor, diajak outdoor kalau 1 minggu. Ya sekarang kalau sama dengan yang kasus yang baru saja muncul, Bu Ira, yang kaitannya dengan soal anak laki-laki yang membunuh bapak ibu sama dengan Mbak Yunya gitu yang ada di Magelang. Oh itu ya diracun ya? Diracun. Itu kan apa tuh itu saya nggak ngerti. Katanya dia tidak terima karena dia disuruh jadi membeban dia harus mengeluarkan uang pokoknya yang harus menghidupi keluarga karena bapaknya baru saja pensiun. Jadi dia tidak terima kenapa kok Mbak Yunya didiemin, tidak dituntut. Iya, sedangkan dia dituntut. Dia umurnya 22. Karena kan jadi kalau saya sih melihatnya balik ke bagaimana informasi itu kan ya, komunikasi pada itu penting banget komunikasi, tanggung jawab kan itu bukan perkara laki atau perempuan. Kok saya melihatnya iri ya satu dengan yang lain, itu yang mungkin yang sibling ya, antar keluarga, sibling rivalry ya. Nah, karena dia dibedakan, kemudian merasa dibedakan, mungkin enggak loh. Kemudian YB, ya kan? Kenapa kok enggak kakak sama saya? Nah itu karena kan nggak ada penjelasan masalahnya, ada komunikasi antara mereka atau dia berbuat seperti itu tuh memang ada secara jelas dikatakan bahwa dia harus menanggung atau perasaan dia kan mungkin orang bahwa itu perasaan dia ada orang lain nggak nutup itu perasaan dia jadi ini distorsi kognitifnya dia gitu dan itu kalau untuk membangun itu tadi di masa kapan? Secepatnya. Jadi ketika ketahuan bahwa ternyata ada distorsi kognitif, maka harus direstrukturisasi kognitif. Nah itu kemana? Siapa yang itu psikolog atau itu? Dia ke puskesmas, pasti ngerti. Puskesmas paling psikolog puskesmas tahu itu. Tapi kan si orang itu kadang nggak sadar loh bahwa dia harus pergi ke psikolog. Enggak, karena psikolog itu kan masih menakutkan. Nah itu orang gila. Dipikirnya padahal enggak kan? Kan orang datang ke psikolog itu kan dia butuh advice, dia butuh reassuring, dikuatkan gitu. Dia curhat bisa juga, atau dia jadi garbage can gitu. Buang sampah buang air muntah gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi ada juga yang butuh problem solving, ada juga. Jadi sebenarnya orang datang ke psikolog itu macam-macam gitu. Enggak sebatas dia orang gila, enggak sehat atau kurang sehat mental. Nah ini yang harus dibetulin ya. Jadi itu konotasi sekarang itu masih seperti itu. Jadi dia mesti itu ada lemah mentalnya tuh datang ke psikolog. Mesti medan. Padahal enggak ya. Nah ini yang tadi yang pemahaman yang kecil-kecil itu kan sebetulnya yang perlu dikenalkan sejak dini ya. Betul. Kemudian juga asertivitas orang untuk jangan diam saja kalau kamu nggak setuju ngomong. Nah itu. Ojo menang wae terus engko Rasulullah gitu. Terus nanti
di Rasulullah itu sakit hati atau whatever itu nanti disimpan akhirnya meledak jadi depresi misalnya bunuh diri gitu. Jadi ngomong nek ora setuju ngomong ini ramani akan begitu. Orang nggak berani itu kenapa toh? Iya karena punya pengalaman yang apa ya pengalaman yang nggak mengenakan sehingga dia nggak berani ngomong gitu. Itu ya. Itu jadi kalau dia punya pengalaman yang misalnya dia omong terus dia di misalnya atau dimarahi, dia kan jadi mendelep nggak berani ngomong. Gitu. Nah itu kebebasan untuk ngomong itu ya. Nah sekarang padahal kalau misalnya dia itu tuh sebetulnya hitungannya dia tidak berani mengalahkan diri sendiri atau apa itu? Maaf itu angel. Iya dia nggak berani karena punya pengalaman atau dia tidak mau di posisi jadi bawaannya udah begitu. Bisa jadi kan aku nggak kepengen dapat itu lagi gitu. Tapi kan ada orang yang satu sisi dia bilang loh aku pernah ngalami itu aku nggak mau lagi kan gitu. Iya nggak mau kan buat mau lagi itu kan ada yang satunya mengikuti seperti yang dia itu atau dia berperang menghindari itu kan gitu. Nah itu mau dia nggak punya pengalaman yang tidak menyenangkan yang dia nggak mau terulang lagi, dia nggak mau menderita kayak dulu lagi. Sehingga amrin selamatnya aku tak menanggapi gitu. Itu yang kadang orang lupa gitu ya bahwa orang-orang ini harus diselamatin. Artinya kalau kamu nggak setuju ya kowe ngomong supaya kalau kamu nggak ngomong nggak mungkin ilmu kebatinan seperti dewe kan mungkin harus diomongin ya. Dan itu orang yang mendengarkan itu bukan menuduh kowe gitu kan kamu ini begini kan gitu kan mungkin juga dia bermasalah dengan perasaannya sendiri dengan kognisinya sendiri gitu kemungkinan seperti itu. Jadi ya kembali lagi kalau ada seperti itu ya datang ke puskesmas karena frontlinernya adalah puskesmas. Kalau di masyarakat paling gampang puskesmas. Iya, jadi kalau di Frap Mbak sekarang hitungannya punya anak remaja juga nggak gampang ya. Iya betul. Jadi orang tua yang punya anak remaja ya harus lebih matanya hatinya harus dan harus jadi sahabat anak. Sahabat anak karena anak akan apa-apa ngomong ke orang tuanya terbuka open disclosure gitu. Tapi kan banyak yang orang tua yang ngomong itu kan kamu gitu, kamu kan terus gede ya kan, kamu kan terus mahasiswa SMA terus gede mosok iso gitu. Nah itu enggak seperti itu kan enggak bisa ya. Anak semakin terpuruk sebagai dia lari ke kelompok lah. Kalau kelompoknya dia merasa nyaman dan kelompoknya itu dilalah kelompok yang enggak benar, narkob dan sebagainya dan macam-macam, itu jadi deh. Udah, karena dia nggak merasa homey di rumah kan. Karena dia kan lari kan dia pasti manusia kan pasti gitu mencari lingkungan di mana itu yang menyamankan dia kan. Nah kalau di kelompok yang kelompoknya salah, bubar sudah. Tapi kelompok yang baik itu ya mungkin selamat ya. kelompok yang itu jadi kasihan. Jadi ini pemahaman juga orang tua untuk emotional touch-nya itu ditingkatkan gitu. Kemudian sahabat anak itu tadi sehingga anak itu merasa dekat gitu, apa-apa gitu bisa lapor ke orang tuanya, minta pendapat ke orang tuanya gimana ya, minta pertimbangan ke orang tuanya. Demikian juga baliknya orang tuanya juga minta pertimbangan anaknya. Kalau misalnya mau beli apa, mau kemana kita makan mau kemana, itu kan dikomunikasi. Balik komunikasi lagi. Padahal sekarang semakin berkurang karena ada WA ya. WA, aku mau pergi. Nanti pulang sebentar lagi gitu kan. Ya seperti. Tapi paling tidak kan itu informasi ya nyampe. Kalau enggak artinya kalau misalnya dengan ibu dengan anak itu kan bisa di family misalnya seperti itu kan BAG itu kan sangat menolong gitu. Untuk informasi ke mama ada di sini, papa ada di sini, adik di sini. Paling itu ya. Ini natural yang orang yang punya kuota, kalau nggak punya kuota.
Ya, golek sing ono Iya, wifi. ya, wifi-nya. Golek sing ono wifi-nya gitu. Ya, ya. Yang apa ya, yang harus disadari itu sebagai orang tua itu nggak gampang walaupun dia Iya. iya kan sering dia ngomong oh itu kayak anak kayak sahabatku gitu-gitu, tapi kalau dia tidak touchingnya itu nggak muncul ya nggak jadi. Benar. Nah, dan ketika si orang tuanya juga tidak memahami tentang mau bullying apa dia ini, ketika dia mendengarkan kemudian dia cerita, dia menjawab itu salahku gitu kan, Iya. bukan lagi Iya, menjelaskan. tidak tidak di encourage, malah disalah-salahin. Itu salah lagi. Jangan Jangan lagi seperti itu. Jangan sampai dibegitukan gitu. Itu jangan sampai dibegitukan. Harusnya di encourage gitu. Well, Mbak, kapan-kapan ngobrol lagi. Yang jelas Siap. bahwa kita bisa membayangkan ini generasi-generasi kita yang belum mendapatkan kabar tentang apa sih KDRT, apa sih bullying segala macam, menjadi semoga terserahkan gitu. Paling tidak ada Informasi ini dan kemana dia bisa belajar. Ya, itu. sekali lagi kalau itu ya kita bisa pertama kali ke puskesmas itu, kemudian kalau seperti perasaan dan sebagainya itu ada yayasan itu, yayasan saya sebut kakak karena dia sangat populer itu di Solo itu yayasan. Kemudian di PKPI ya. Di sini kemudian Rifka Anissa itu tempat anak dan perempuan. Iya. Kalau PKPI remaja ya Pak. Iya. Mbak Budi itu ya. Iya. PKPI biasanya remaja. Iya. Jadi tapi kalau misalnya di sekolah larinya ke siapa? Guru BP. Ke guru BP. Nanti guru BP harusnya dia ke puskesmas. Diarahkan ke sana. Harusnya di sana. Ke puskesmas atau di lembaga-lembaga psikologi. Banyak banget di sini, ada ya fakultas psikologi UGM, UNBY, ada Sanata Dharma, punya fakultas psikologi yang ada di sini, ada UII, ketok pintu ke mereka ya. UII juga punya, jadi banyak di sini. Yang penting adalah juga menyampaikan pada orang tuanya. Benar. Dan sekali lagi kalau itu anak harus dalam dampingan orang tua, itu udah prinsipnya gitu. Nah yang sekarang yang itu kan tidak pernah terjadi di masa yang lalu. Iya. Sekarang jadi orang tua di zaman sekarang itu berubah, berbeda. Sangat berbeda. Ini udah zaman now, Oke, terima kasih sekali. Sama-sama. Yang jelas jumpa lagi di mana lagi PSUG, Wanita Hebat Indonesia Bermartabat.